Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Video kali ini kita akan mengeksplorasi kisah inspiratif dari Pak Heri, seorang tentara yang juga sukses dalam budidaya tanaman mentimun baby. Meski memiliki tanggung jawab utama sebagai tentara, Pak Heri menunjukkan bahwa dengan semangat, disiplin, dan manajemen waktu yang baik, kita bisa meraih hasil maksimal dalam pertanian. Dari proses pengolahan lahan hingga perawatan tanaman yang cermat, Pak Heri membagikan kiat-kiat sukses yang membuat tanaman mentimun babynya tumbuh subur dan berbuah lebat. Tak hanya itu, beliau juga menjelaskan bagaimana memanfaatkan waktu di luar dinas untuk merawat lahan pertanian, serta bagaimana perencanaan yang matang bisa membuat hasil yang optimal. Bergabunglah dengan kami untuk melihat lebih dekat bagaimana Pak Heri menjalankan usaha pertaniannya dan mendapatkan inspirasi untuk usaha pertanian sahabat sendiri. Selamat menonton! Budidaya tanaman mentimun adalah salah satu pilihan pertanian yang menguntungkan berkat proses penanaman yang relatif mudah dan hasil panen yang cepat. Tanaman mentimun dengan pertumbuhannya yang cepat dan hasil buah yang melimpah menjadi favorit di kalangan petani. Dari perawatan yang cermat mulai dari penyemaian, pemupukan, hingga pengendalian hama, budidaya mentimun menawarkan potensi hasil panen yang maksimal jika dilakukan dengan metode yang tepat. Selain itu, kebutuhan pasar yang stabil terhadap mentimun menjadikannya komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Pak Heri, seorang tentara yang juga sukses dalam budidaya tanaman mentimun, adalah contoh nyata bagaimana semangat, kedisiplinan, dan manajemen waktu yang baik dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Meski tugas utamanya adalah berdinas, beliau mampu mengelola lahan pertaniannya dengan penuh ketekunan. Kiat-kiat Pak Heri bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai usaha sampingan di bidang pertanian. Dengan memanfaatkan waktu di luar dinas, beliau memastikan perawatan timun tetap terjaga, mulai dari penyemaian benih, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Pak Heri percaya bahwa disiplin yang ia pelajari sebagai tentara sangat berguna untuk konsistensi dalam bertani. Hasilnya, tanaman timun Pak Heri tumbuh subur dan berbuah lebat, menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, setiap orang bisa mencapai hasil optimal, meskipun memiliki tanggung jawab lain. Ini membuktikan bahwa keterbatasan waktu bukan halangan untuk sukses dalam pertanian, justru bisa menjadi dorongan untuk lebih produktif. Memilih menanam tanaman mentimun baby karena waktu panen yang cepat. Usia 28 hari, Pak Heri sudah mulai panen pertama. Dengan waktu panen yang cepat ini menjadi sebuah alasan mengapa Pak Heri memilih komoditas mentimun yang ditanam. Jadi, harapan Pak Heri dengan waktu panen yang cepat dapat menghasilkan penghasilan yang cepat juga. Dalam menjalankan usaha taninya, beliau dibantu oleh seorang tenaga yang telah ia anggap seperti saudara sendiri. Bersama-sama, mereka merawat timun dengan penuh ketelatenan dan disiplin. Hasil dari kerja keras mereka tidaklah sia-sia. Tanaman timun Pak Heri tumbuh subur dan berbuah lebat, memberikan hasil yang maksimal. Sukses ini membuat Pak Heri semakin bersemangat dan merasa kecanduan untuk kembali bertani di musim berikutnya. Baginya, pertanian bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga sumber kebahagiaan dan pemenuhan diri yang terus ia tekuni dengan penuh cinta. Pengolahan lahan pertama yang dilakukan adalah pembuatan bedengan. Dibuat sedemikian rupa dengan ukuran lebar dan ketinggian yang tepat. Setelah itu, ketika bedengan setengah jadi, beliau berikan pupuk kompos dengan sedikit pupuk kimia. Di saat pupuk dasaran sudah tertabur merata, kemudian dibentuk bedengan utuh. Tahap berikutnya adalah pemasangan plastik mulsa.
Untuk settingan lubang tanam yang digunakan, membuat 2 lubang tanam sekaligus dengan jarak antar lubang tanam 50 cm x 50 cm. Di samping lubang tanam adalah lubang susulan yang digunakan untuk pemupukan susulan. Sebenarnya, awal mula beliau mau mencoba menanam cabai, tetapi dengan waktu panen yang cukup lama, pada akhirnya beliau memilih menanam tanaman mentimun baby. Sedangkan untuk musim tanam berikutnya, yang menjadi lubang susulan, dimanfaatkan beliau untuk menanam tanaman cabai di musim berikutnya. Dengan hasil panen timun baby di musim ini, sebagai tabungan untuk menanam tanaman cabai di musim berikutnya. Perawatan yang dilakukan Pak Heri adalah pengocoran dan penyemprotan tanaman. Perawatan kocor dan spray tentunya meliputi aplikasi nutrisi dan insektisida serta fungisida. Untuk perawatan kocor yang dilakukan pada fase vegetatif, beliau lebih berfokus pada unsur N dan P, serta sama juga diaplikasikan via spray. Insektisida dan fungisida juga beliau aplikasikan dalam dosis rendah. Kemudian, di saat fase generatif, mulai berganti fokus unsur hara, tepatnya unsur hara P dan K. Untuk spray insektisida, mulai beliau rutinkan aplikasi karena perpindahan fase ke generatif mulai tampak gejala. Sebelum terjadi gejala, Pak Heri cegah sejak awal. Untuk perawatan kocor dan spray yang dilakukan beliau 1 minggu 2 kali aplikasi. Dengan rutin perawatan yang dilakukan, alhamdulillah membuahkan hasil yang signifikan. Pertumbuhan tanaman yang optimal dan perkembangan yang maksimal, bunga, batang, dan daun tumbuh dengan baik. Harapan Pak Heri ke depannya dapat berproduksi lebih tinggi lagi, karena setiap petikannya bisa mendapatkan 3-4 kuintal. Angka panen yang menakjubkan bagi Pak Heri yang masih pemula, baru pertama kali menanam timun baby. Kiat perawatan yang sangat inspiratif, semoga bisa menginspirasi sahabat petani semua. Di balik kesibukannya, beliau masih bisa menyematkan waktu untuk bertani. Di saat mulai penat di kantor, sawah menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat. Dengan melihat tanaman yang tumbuh hijau subur, sehingga pada akhirnya beliau merasa puas dan kecanduan untuk mencoba bertani kembali di musim berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah Pak Heri dan kiat-kiatnya dalam budidaya mentimun baby bisa menginspirasi sahabat untuk memulai atau mengembangkan usaha pertanian sahabat sendiri. Jika sahabat punya pertanyaan atau pengalaman serupa, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar cerita dari sahabat. Jangan lupa untuk klik tombol like jika sahabat merasa video ini bermanfaat. Dan pastikan untuk subscribe agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten menarik kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses selalu dalam setiap usaha sahabat. Selamat berkebun dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.